Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Yang pertama dan selalu kita utamakan, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muslimah dan mukminah, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala berupa salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan 27 derajat. 27 kali lipat jika kita salat sendirian. Itulah fadilah salat jamaah diantaranya. Maka jelas sekali kita akan meraih yang 27 karena sama-sama melaksanakan 4 rakaat, tapi kalau sendirian 1, kalau berjamaah 27. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya, termasuk kita yang mudah-mudahan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan baik dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, dan kita akan mampu masuk ke surga Allah sebagaimana harapan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini saya diberikan tema tentang jenis-jenis makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan manfaatnya. Kenapa kita harus membahas tentang makanan? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 15 itu sangat terkait dengan diri kita sebagai manusia. Kalau di dalam nama manusia ada basyarun, manusia disebut di dalam Al-Quran dengan istilah basyarun. Kemarin pernah saya singgung, itu adalah makhluk biologis yang harus makan, harus minum, harus istirahat dan sebagainya. Dan makanan mana yang harus makan dan diminum, dan berakibat apa jika makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ternyata makanan dan minuman itu sangat terkait dengan diri kita dan juga keturunan kita. Coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ada sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah ini ya, yang dimaksud adalah makanan dan minuman. Dalam ayat ke-13, coba nanti kita lihat dulu.
Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Jadi saripati tanah itu, kata Allah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian yang berikutnya dalam ayat yang ke-14, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasarnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, artinya berbentuk manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di ayat terakhir yang saya bacakan dalam surat ini adalah ayat 15 dan 16. Tsumma innakum ba'da dzalikal lamayyitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini saya bacakan dan untuk menjadi perenungan kita? Karena materi kita makanan dan ternyata di dalam ayat ini sering disebutkan sebagai ayat yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bahwa disebutkan dari air mani, dari saripati tanah menjadi air mani, dalam proses kemanusiaan bercampur dengan sperma atau mani itu dengan ovum, ya, melalui jalur pernikahan, kemudian berubah menjadi daging, tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian pada hitungan yang sudah Allah tentukan maka jadilah janin dalam bentuk manusia yang sempurna. Dan nanti dalam hitungan yang sudah Allah tentukan, yaitu 9 bulan 10 hari, maka lahir ke dunia ini. Nah, saripati tanah yang kemudian menjadi mani inilah yang dimaksud adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang harus halalan, yang harus thayyibah. Makanya menjadi persoalan kalau ingin membentuk anak yang soleh solihah, tapi makanannya tidak halalan thayyibah, karena itu menjadi bahan baku manusia atau keturunan kita. Jadi kalau kita istilahkan bagaimana sebuah mebeler ini akan baik kalau bahan bakunya itu jelek. Ya, mungkin prosesnya baik dengan doa dan sebagainya. Ya sebaik apapun bahan bakunya sudah jelek, ya tetap kurang bila mana bahan bakunya baik, prosesnya baik. Maka disinilah betapa pentingnya makanan dan minuman yang kita konsumsi harus halalan, harus thayyibah. Lalu jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam Al-Quran itu apa saja? Di antaranya bahwa yang disebutkan itu adalah buah tin. Di dalam Al-Quran surat tin, ini hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Itu sudah disebut dua ya makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Tin, pada ayat pertama, di samping buah tin juga buah zaitun. Ini ada yang berpendapat bahwa buah tin dalam ayat tersebut adalah
nama buah yang dikenal pada saat ini yang menunjukkan kelebihan kandungan yang dimiliki oleh buah tersebut, yaitu karena memang buah tin memiliki banyak kandungan gizi dan juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Seperti misalnya buah tin mampu menghentikan pendarahan, ini manfaatnya. Kemudian mengobati bisul, melancarkan haid, melancarkan buang air kecil, melancarkan ASI, mengobati usus, lambung, serta mengobati susah buang air besar. Itu diantara manfaatnya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menciptakan dan menganjurkan sesuatu itu harus dilaksanakan, pasti sangat bermanfaat untuk manusia. Begitu ketika Allah melarang sesuatu itu untuk ditinggal, termasuk dalam jenis makanan, maka pasti itu sangat berbahaya bagi manusia. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keturunannya. Mengingat tadi bahwa keturunan itu adalah dari saripati tanah yang membentuk sperma dan ovum bagi laki-laki dan perempuan. Jadi itu kalau saripati tanah itu adalah didapat dari makanan-makanan yang haram, yang jelek, maka otomatis ya itu bahan yang akan menjadi keturunan kita jelek. Lagi sing wis apik, sing prosesnya apik juga belum tentu apik. Apa maning ya bahane elek. Barang-barang ya wis ana janine nyidam pengen pelem nyolong. Lagi separah maning kok dongane tiap dina karepane jadi anak soleh solehah, tapi tidak memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita korelasikan dengan kesehatan, kedokteran, ternyata pun pasti di kesehatan menganjurkan ibu hamil ataupun orang yang hidup harus mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, yang thayyibah, artinya yang bergizi, kan? Bergizi, yang sangat tepat untuk organ tubuh manusia. Itu kalau dulu saya kenal istilah 4 sehat 5 sempurna, terakhirnya katanya harus mengkonsumsi susu, gitu kan. Nah, karena saya anak kos, maka cukup bagi saya 4 sehat 5 wareg. Itu saya dan teman-teman, karena nggak bisa beli susu. Tapi setidaknya baguslah sehatnya, sempurna. Itu kan kalau mampu. Nah, sebenarnya kalau kita mau untuk sehat itu ya sudah banyak. Ya mungkin sulit mempraktekkan, termasuk yang lagi ceramah ini. Kita tahu sekali bahwa banyak makanan-makanan yang dilarang secara kesehatan, di mana makanan yang sudah terindikasi tercampur dengan zat kimia. Makanan seperti apa? Hampir semuanya sekarang. Maaf, karena ketika kami ngobrol teman-teman katanya yang alami dari jenis sayur-mayur, sayure wis disemprot karo zat kimia. Besok mau panen kangkung, sore ini disemprot dengan zat pewarna sehingga kangkungnya kelihatan hijau royo-royo. Ini mungkin Bapak Ibu ya jamaah juga pernah mendapatkan informasi Lombok juga disemprot dengan warna sehingga yang hijau kelihatan merah. Kan luar biasa. Belum makanan-makanan yang kebarat-baratan itu ya. Jenenge ben angel ya kalau saya nyebutkan. Itu sudah ya bahannya apa saja. Tapi itu menjadi kegemaran sekarang. Sehingga apa yang terjadi ya kita lihat perbandingan kesehatan masyarakat sekarang dengan masyarakat
orang tua atau kesepuhan kita. Cukup butin, muntul, alami umure 80, 90 ya. Ora kelamben ya ora, masuk angin ya. Ini luar biasa. Wis tua ya ora srepeten, kan ngaten. Lah siki sinom wis ya, kayak nyong srepeten misalkan apa? Sakit-sakit ya. Karena ini pola makanan. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama buah tin ya. Nah, masalahnya buah tin kue kepenak golete apa ora? Nek kepenak golet, jur pertanyaannya kedua, tayang tuku apa ora? Kan begitu nggih. Iya, jadi makanya nanti ya ini diantara keutamaannya daripada beli yang modern-modern, sungguhnya ada buah-buahan yang memiliki ya kandungan luar biasa. Makanya kemudian makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, ini kemudian dikemas menjadi makanan minuman herbal yang menjadi solusi sebuah penyakit. Kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah buah zaitun. Jadi dalam ayat pertama surat At-Tin ini juga menyebutkan kata wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Allah bersumpah dengan dua makanan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya makanan ini. Seperti halnya ketika Allah banyak bersumpah tentang waktu. Wasyamsi, wadduha, wal asri, wal laili. Ya, tentang waktu begitu banyak. Ya. Maka ternyata waktu itu sangat penting. Kemudian muncul waktu itu bagaikan apa lagi itu, ya. Waktu itu adalah uang. Waktu itu bagaikan pedang. Ternyata ketika Allah menekankan sesuatu itu sangat penting buat kita. Nah, karena itu maka tidaklah meragukan buat kita. Dan ternyata di antara manfaat dari minyak zaitun antara lain, dan ini di toko herbal menjadi minyak yang sangat laris sekarang. Gimana Pak Bu? Ya. Darah tinggi apa itu ya nganggone minyak zaitun. Kemarin saya pernah sakit direkomendasi pakai minyak zaitun, Pak. Pakai minyak zaitun Mas, adik saya. Saya beli. Pancen ora enak, tapi khasiate Pak Bu. Nah sing digoliti dewek sing enak, khasiate mbuh. Lah ini. Ya. Lah apa manfaatnya? Menjaga kesehatan rambut, kesehatan kulit, kesehatan usus, mencegah cacingan buat anak dan orang tua. Jadi sing cacingan kan ternyata tidak hanya anak, gitu. Mencegah percepatan ya osteoporosis, ya. Kemudian jika dikonsumsi oleh anak-anak akan membantu mempercepat serta menguatkan pertumbuhan tulang dan gigi. Ternyata juga masih banyak khasiat lain, ya, menyembuhkan penyakit seperti paru-paru, darah tinggi atau tensi dan lain sebagainya. Ini dari minyak zaitun. Lah minyak-minyak yang lain, nah ini justru bermasalah. Tapi yang kita senangi seperti minyak mie ayam, kan gurih, gitu kan? Nah ini minyak apa lagi? Ya pokoknya sing gurih-gurih lah, nggih. Nah kemudian yang ketiga itu kurma. Nah ini biasanya nanti membanjiri di musim Ramadan. Sebentar lagi Ramadan nggih Pak Bu nggih. Ya kita persiapkan Ramadan dan dengan makanan yang sehat. Ya nanti beli tin, zaitun, kurma Bu, nggih. Kurma merupakan salah satu makanan terbaik sepanjang zaman. Ya. Bahkan Allah menyebutkan bahwa ini beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 266. Ada juga nanti di dalam Al-Quran, ya,
di surat-surat yang lain juga disebutkan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah itu Allah berfirman yang artinya, saya bacakan artinya saja. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Kemudian dalam ayat yang lain, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanya buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini Quran surat ke-6 ayat 141. Jadi kita semua jamaah rahimakumullah itu mengetahui bahwa kurma memiliki banyak sekali manfaatnya. Ya. Di antaranya adalah mencegah darah tinggi, stroke, mengendalikan tekanan darah, menambah tenaga, menurunkan kolesterol, ya, sebagai anti diare serta anti radang tenggorokan. Bahkan di dalam hadis dijelaskan Rasulullah hidup sehat dengan waktu puasa hanya buka dan sahur itu diawali dengan kurma, bahkan sering sahur hanya dengan 3 kurma, bijinya dibuang, ya 3 kurma ini, dan ternyata sehat. Ini kan luar biasa kandungannya. Belum tentu kita makan rong piring dengan 3 kurma lebih baik rong piring, karena rong piring, ya 2 piring apa itu nasi, kandungan gulanya sangat tinggi. Belum nanti mendoannya sepiring, kolesterolnya sangat tinggi. Belum nanti garamnya biar tambah gurih, darah tinggi. Lah nek kurma kan wis ideal. Ya legi yang mandanasin, ya gurih kan begitu. Dan justru mengobati semua tadi. Cuman gimana ya Pak Bu ya? Sudah jelas dan kita tahu, tapi ya banyak yang gak seneng kurma. Coba aja ibu beli kurma sama Kentucky, sing dipilih apane Bu neng anake? Lah iya, anak saya kalau dikasih kurma, saya nggak suka kurma kan begitu. Ya, milih nopo Kentucky karo boba. Boba akhirnya bubar. Lah ini karena apa? Itu menjadi tradisi kekinian. Dan anak sudah dikenalkan kita steril. Nanti ketika membaur dengan teman-temannya pun temannya pakai itu semua. Akhirnya sifat anak niru. Abot banget nggih Pak nggih. Nang omah terjaga, nang sekolah wis ora terjaga. Bakule kayak gue kabeh, cilok, cimol, sebagai apalah. Cici yang lain itu kan. Es model apa-apaan itu. Nah ini Pak Bu. Jadi kita menjelaskan ini tapi memang cukup berat untuk diwujudkan di era kekinian. Terlebih lagi kalau kita menengok bahwa pelaku bisnis juga dipegang kekeh oleh sistem kapitalis yang tidak memperhatikan halalan thayyibah, yang diperhatikan duite akeh, sing penting untung.
ngono sehat ora urus, kan begitu. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat itu adalah buah delima. Buah delima juga merupakan salah satu buah yang disebut Allah dalam surat Ar-Rahman. Ya. Di dalam ayatnya fima fakihatu wa nahlu wa rummanun. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Ya, kurma dan delima. Ini. Selain itu buah ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan, baik dikonsumsi secara langsung maupun yang telah diolah dalam bentuk jus. Oke. Salah satu manfaatnya antara lain mencegah timbulnya beberapa penyakit seperti jantung, mencegah kanker, mengurangi kolesterol yang jahat yang ada pada tubuh kita dan mencegah timbulnya radang sendi. Ini kan hal-hal urgen semua, hal-hal penting semua. Tapi ya orang sing dipilih apa itu? Minuman apa itu yang kemasan-kemasan itu kan. Iya, bocah dengan jus delima buang tok, ya. Iya. Golete apa itu? Cappuccino. Apalagi itu ya. Saya sampai lupa gitu, ya. Ngeri sekali itu, ya. 500 isinya segelas. Panganan apa jalbu? Gulane pelarang, banyu ledeng larang, itu. Lah kok 500 oleh segelas, utawa 1000 oleh segelas, kok tuku gula tok ora lajur legine karo apa kan begitu. Ki lagi orang rasani bakul, Bu, Ya artinya kita lagi berbicara untuk bagaimana mengembalikan ya pemahaman kita kepada makanan yang menyehatkan dan tersebut secara eksplisit, secara langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya anggur. Nek anggur tak sering nggih. Anggur karo anggur-angguran ya. Lah enake pol. Lah iya. Nganggur kok sandingane anggur nggih. Allah menyebut anggur dalam salah satu firman-Nya yakni surat An-Nahl ya, ayat 11. Yang artinya ya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, ini disebut lagi zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ini surat An-Nahl ayat 11. Jadi anggur yang disebut di dalam ayat Al-Quran ini memiliki begitu banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Di antaranya menjadi sumber gula darah yang baik. Yang nyatanya legi. Mengandung antimikroba, menjaga kesehatan jantung, melawan radiasi, memberikan perlindungan tubuh dari kanker kulit maupun sebagai perawatan kulit dan wajah. Ya, banyak yang seneng, tapi orang nyenengi dompet. Nah, ini kan serba susah kan itu. Nah, kemudian saya tambahkan satu lagi karena waktu nanti biar ini sebenarnya ada 19, saya bacakan 6 dulu dan nanti kalau ada yang ditanyakan ada sekitar 10 menit ya, karena sampai jam 1. Pisang. Kalau anggur sering makan kita dan hampir sudah membiasa ya di masyarakat. Kemudian yang keenam itu pisang. Lanek pisang lah ngantek dibuangi nggih Pak Bung nggih. Iya. Maning gorengan gedang lah wis disingkirna. Betul kan? Ya, disingkirna nang bocah. Iya. Ora pada seneng ya. Senenge ya itu tadi misalkan itu yang kemasan-kemasan sosis. Nah, gantine gedang kowe sosis gede.
Terus apa lagi itu? Selain sosis itu. Ya. Tatar gulung masih cukup alami, itu yang sosis-sosis itu loh, yang kotak kayak gitu selain sosis itu. Ya tadi saya baru makan juga. Yang dikasih snack kan loh, kana ini nih itu kan. Iya, ya gurih begitu kan. Lah kowe sing jarane angel ngilangna kan iku wae, Bu. Ya, jane ngerti tapi ya enak. Lah sementara ukuran manusia umum seperti kita bukan makanan yang sehat yang ditunjukkan dan polanya seperti Rasulullah, tapi ukurannya adalah lambe. Nek nang lambe gurih ya wis ora urus. Iya, mangan lagi seneng, duren ora oleh kaken, tapi kan nang cangkem enak bae nggih nuwun sewu. Pitun tong, bare mang rumah sakit, let 3 bulan mati. Kene lagi cerita kancane Pak Bu. Iya itu mangan 6, pitu umur dipangan 6, sakit. Pas lagi mimpin rapat ninggal, itu kan. Jalarane duren karena ya. Ini mohon maaf para penjual duren ya. Jadi kalau misalkan takut ya dikasihkan saya saja, nanti saya makan. Bapak Ibu yang saya hormati, pisang di dalam Al-Quran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sidrin mahdud, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ini Quran surat 56 ayat 29. Jadi pisang sendiri merupakan buah yang kaya akan kandungan gizi, terdiri atas kandungan air 75%, protein 1,3%, lemak 0,6%. Jadi tiap buah pisang juga mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah yang cukup. Tapi nanti ini harus disesuaikan. Yang kalau menjadi pantangan karena karbohidrat harus dikurangi ya jangan makan pisang kan begitu. Di samping itu pisang juga sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem pencernaan. Biasanya BAB-nya susah, mangan pisang ya, ngerti metu maning ya, maupun kejang. Tingginya jumlah ya potasium yang dikandung pisang dapat memfasilitasi pembuangan ampas dari tubuh. Selain itu pisang juga mampu menurunkan tekanan darah dan digunakan untuk membantu penyembuhan beragam alergi. Ini jadi sangat luar biasa, juga meningkatkan pertumbuhan sel dan otot serta mengatur keseimbangan air dan detak jantung. Yang berikutnya ada sawi, ada mentimun, ada bawang, ada jahe, tidak bisa saya sampaikan karena waktu. Setidaknya yang sudah saya sampaikan, mari ya kalau kita mendapatkan bahwa itu secara eksplisit disebutkan oleh Allah, berarti itu memang sangat baik, sehingga tidak usah ragu. Masa sing disebutna nang Gusti Allah diragukan, disebutna nang kancane apa Pak Dokter yakin. Ya bukannya supaya ora percaya dokter, wong dia itu memang ahlinya. Tapi artinya ketika kita percaya kepada ahlinya dan itu dianjurkan, apalagi yang menciptakan ahlinya, artinya yang menciptakan manusia. Allah sudah langsung berfirman, menjelaskan secara eksplisit, secara terang gamblang. Loh kok malah kita ragu? Ini kan apa? Kerangka berpikir yang kebalik. Jadi kalau dari Allah tidak ada keraguan karena kebenarannya mutlak. Tapi kalau dari manusia siapapun relatif. Kan ngaten Pak Bu. Nah, sehingga mari kita mulai mencoba, dan untuk hal-hal lain di dalam Al-Qur'an, apa saja makanan-makanan yang disebutkan manfaatnya, itu Bapak Ibu juga bisa langsung mencari jawabannya melalui media sosial. Baik. Waktu yang tersisa saya persilahkan, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, ya monggo. Ya saya persilahkan. Ini kan obrolannya atau masalah yang kita bahas kan asik.
bab mangan. Kan biasanya ya hal-hal kayak gitu senang dibahas. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama berkaitan tentang kriteria makanan itu halal dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya minum kopi luwak? Itu Pak, ada kurang lebih 2 pertanyaan itu. Ya, ini kopi luwak kan ada perdebatan begitu ya. Nah, ini nanti ya milih yang mana kan begitu. Kalau jijik gimana? Jelas di dalam hadis ada makanan apapun yang kamu jijik itu tidak boleh dimakan karena sudah masuk haram. Kan gitu. Nanti itu pakainya kaidah lain. Tetapi kemudian pembahasan yang lain adalah bahwa itu kan kopi yang masuk ya sama itu kan, bahwa yang masuk ke ikan juga ada si kuning berlayar, ada si hijau kan begitu. Masa ya kotoran yang dimakan kok ikannya dimakan, padahal tidak boleh itu kan makan kok kotoran. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah berproses itu kan di sana, yaitu artinya diperbolehkan. Itu satu pendapat. Tapi yang mengatakan tapi itu kan masih utuh. Nah, kemudian tadi kembalinya jijik atau tidak. Kalau saya mensikapi tentang perdebatan atau khilafiyah itu adalah justru pada hadis yang menjelaskan jijik atau tidak. Kalau dia kemudian jijik ya sudah nganggo kopi lain sing asli. Kan begitu. Iya, jadi kalau ragu kata Rasulullah tinggalkan. Ragu saja udah ditinggalkan. Nah, yang saya perlu sampaikan tentang kopi luwak, sing penting orang golet kisruh. Wis tahu tuku kopi luwak ora murbahasi ki haram ki halal. Nah, padahal sudah ada telaahnya di situ ya. Jadi perdebatannya sederhana di situ. Ini namanya fikih kontemporer ya, fikih kekinian atau tentang masailul fikiyah. Itu memang ada yang pendapat yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, bagaimana mengurai itu? Kalau saya mengambil tengahnya, ya jijik apa tidak? Karena jelas sekali banyak sekali yang menjadi perumpamaan dalam hal itu. Kalau itu kopi dimaknai melalui proses dari luwak kemudian keluar lagi gitu kan, maka sungguhnya banyak juga yang senada dengan itu. Tapi kemudian akhirnya yang membela, loh itu kan diproses lagi, dicuci dan sebagainya. Asal kopi itu halal apa haram? Kan begitu. Ya, halal. Lah yang menjadi persoalan itu yang mana? Itu kan? Ya, itu kan melalui ini, kotoran, kan begitu ya. Nah, yang menjadi pembahasan sing dimakan kotorannya luwak apa kopi, kan begitu. Jadi memang panjang ya. Jadi menurut saya kopinya itu ya, kopinya saja. Dan MUI juga tidak secara malah membolehkan kan. Kopi luwak artinya tidak oleh MUI dilarang kan tidak. Ya, artinya itu memang hanya persoalan telaah ya, khilafiyah. Dan itu banyak sekali hal yang senada dengan kopi itu. Termasuk nanti bab daging-dagingan. Daging-dagingan angsal dimakan mboten Pak Bu. Daging-dagingan ya ora ya nukang karet. Iya, kalau sing boleh daging temenan gitu. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama ya, Pak Rafiq. Yang kedua, kriteria halalan thayyibah. Yang jelas ketika kita melakukan sesuatu apapun termasuk dalam bab makan, maka sesungguhnya Al-Quran dan Al-Hadis adalah menjadi kitab suci kita yang di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah. Jadi dalam bab makanan itu sudah
tadi seperti makanan-makanan yang disebutkan itu supaya dikonsumsi karena begitu banyak manfaatnya. Jadi ada perintah-perintah yang secara langsung disebutkan jenis-jenisnya. Itu kalau bab makanan. Nanti perilaku juga. Ini yang enggak boleh, ini yang boleh. Yang kedua adalah larangan. Jadi Allah sudah sangat jelas. Minuman keras enggak boleh gitu kan. Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah dan lain-lain. Begitu banyak, yaitu jangan dimakan. Maka itu halal. Jadi asal sesuatu itu adalah halal atau boleh, atau asal makanan itu boleh dimakan kecuali sudah turun dalil tentang pengharamannya. Jadi kalau memang tidak ada dalil tentang itu haram, berarti boleh dimakan. Tetapi nanti secara eksplisit tidak ada. Contoh yang menjadi perdebatan, daging sing disebut haram itu kan lahmul khinzir. Oranana lahmul kalbi, daging anjing. Enggak ada, adanya daging babi, gitu kan? Hurimat alaikumut dama wa lahmal khinzir, kan begitu. Tetapi kemudian dikiaskan bahwa babi dengan anjing itu 11, 12 atau 12 kuadrat, kan begitu. Ya, di mana nanti dibahas lagi bahwa sesuatu yang najis itu pasti haram untuk dimakan. Kaidahnya, usulnya kan begitu. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Jadi jangan dibalik. Kalau najis dimakan haram. Anjing najis mboten Pak Bu? Haram. Tapi yang haram belum tentu najis. Ya, contoh apa? Pil narkoba kan haram. Jur ngemek apa muholadoh kan mboten Pak Bu. Itu contoh ya, mudahnya. Atau alkohol kalau diminum itu kan haram. Mung ngemek tok dosa mboten Pak Bu? Mboten, ngemek tok ora dosa, apa maning dibuang gitu kan. Ya, malah oleh pahala kan begitu. Dibuang ora dodol Bu. Itu. Ya, jadi kriterianya itu ada dalil pengharamannya, karena kalau belum ada boleh. Itu. Kemudian di dalam kaidah ushul fikih itu adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindari, walaupun itu boleh, tapi kalau manfaatnya sedikit maka tidak boleh. Atau kemudian akan mengganggu maslahat, maka supaya ditinggalkan. Berarti itu tidak sehat. Ya, nanti masuknya apakah itu makruh dan seterusnya, itu sudah banyak penjelasan di sana. Jadi mana yang masuk halal, yang jelas yang tidak disebutkan dalam dalil. Karena Quran sudah jelas, kalau belum jelas diperjelas dalam hadis. Ini loh jenis makanan yang halal, makanan yang haram, minuman yang halal, kemudian minuman yang haram. Ngaten nggih Pak Bu nggih? Itu kriterianya yang kemudian nanti diperjelas oleh para ulama melalui buku-buku dan kitab-kitabnya. Ngaten Pak Rafiq ya. Kalau tidak puas nanti dipuaskan sendiri. Okay. Ada yang lain? Satu lagi nggih. Kelihatannya ibu-ibu kelihatannya senyum, tapi senyumnya gimana gitu. Ya. Mohon izin bertanya Ustadz. Ini mungkin melenceng dari tema yang Ustadz sampaikan gitu Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz. Nggih, monggo. Ya. Saya punya case rekan gitu Ustadz ya. Apa? Jadi kasus rekan gitu. Oh, kasus. Iya. Jadi bagaimana menurut cara pandang Islam atau sudut pandang Islam itu jika ada dua insan yang menikah berbeda agama seperti itu Ustadz. Habis menikah di gereja, habis itu menikah lagi di masjid seperti itu. Dan setelah menikah mereka tetap kekeh dengan pendiriannya masing-masing seperti Ustadz. Dan pada akhirnya mereka hamil, punya anak lah. Anaknya itu dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atau dianggap sebagai zina atau anak haram gitu Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Mohon bimbingannya bagi para
bujang-bujang gini Ustaz. Terima Nanti kasih. begini Mas, dalam bab nikah banyak sekali referensi fikih tentang nikah. Buka bukunya Faudil Adim, judulnya Kado Pernikahan, Kado Perkawinan. Itu dari mencari jodoh sampai menikah sampai membuat keturunan dan sebagainya, itu di sana ada tuntunannya, gitu kan? Nah, yang saya ketahui dari buku yang sudah atau kitab yang kita baca, diantaranya yang tadi saya sebutkan, termasuk di kitab fikih itu kan di dalam Al-Quran jelas. Kalau laki-laki itu masih boleh menikah dengan non-muslim, tapi dengan catatan dia mampu merubahnya ke muslim. Ini kita cerita tentang agama dulu. Tapi kalau nanti hukum perkawinan kan memang nikahnya harus pakai salah satu agama dulu gitu kan. Tapi di dalam Al-Quran kalau perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki non-muslim atau kafir. Itu jelas. Karena apa? Begitu banyak madorotnya. Karena salah satunya perempuan setelah menikah harus taat totalitas kepada laki-laki. Dan sifat laki-laki kalau sudah menikahi merasa pimpinan harus senantiasa diikuti. Jika tidak diikuti, dia biasanya dalam titik tertentu ngabinyong apa pisah. Sesuatu yang sangat berat bagi perempuan kalau mendengar tawaran seperti itu, karena yang sangat rugi adalah perempuannya. Nah, justru ketika kita sampaikan ini, maka jangan asal menikah, karena kriteria menikah kan sudah jelas 4 kriteria, itu kan? Apa pertama? Jamaliha, ayune, maliha, hartane, nasabiha, keturunane. Yang keempat adalah agamane, tapi agama menjadi penentu yang 1, 2, 3. Walaupun di 4, tapi maksudnya nek telu ki anak kabeh kok agamane rusak, ya ora usah. Gitu kan? Saya pernah ditanya, "Loh Pak, kalau misalkan golek iku ya angel temen, ayu sugih, turunane wong apik, agamane apik, solihah. Golek ngendi Pak?" Kan begitu. Nah, itu kan memang sebuah aturan agama yang sempurna. Lah, kalau kemudian sulit, ya paling tidak dari 4 kriteria ini berapa yang bisa diambil aja segeleme, kan begitu ya. Aja segeleme orang ana sijia kriteriane, kan begitu Pak Bu. Nah, karena itu ketentuan yang sudah jelas ya. Kalau perempuan tidak boleh, ya haram. Kemudian kalau laki-laki boleh, tapi dengan catatan kira-kira mampu enggak. Kalau kemudian dia kok memungkinkan tidak mampu, nikah itu bukan barang coba-coba. Kan begitu. Masa untuk anak coba-coba kan enggak boleh oleh apa itu? Caplang itu. Ya, jadi enggak boleh itu kan. Caplang aja enggak boleh, apalagi hukum agama. Begitu juga hukum negara. Itu. Lalu bagaimana ketika orang sudah melakukan itu? Maka sebagai teman, 1, sering mengingatkan agar supaya keimanannya tetap terjaga. Yang kedua adalah agar supaya mendapatkan hidayah. Karena itu sudah terjadi ya, mendapatkan hidayah. Itu. Nah, yang ketiga nanti tentunya pembahasannya lain. Aja langsung ya Anda menghakimi lah wis nikah iki karepane wis terwujud kari dicerai bae kok. Nah, kowe jenenge solusi mblengsakna ya. Tidak bijak sana. Berbeda agama pun dia punya hati, punya perasaan. Maka yang kita harapkan justru hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu status anaknya. Bagaimana kalau pernikahannya haram, ya berarti kesininya kan
Enggak, tapi kalau hukum negara pemerintah kan yang penting ada buku nikah, maka dia adalah merupakan anak kandung, punya hak dan kewajiban. Jadi hak-haknya ya nanti ya dia harus dinafkahi, ya kan? Lahir batin sandang pangan, ya, papan. Yang kemudian pembiayaan sekolah, kalau kemudian sing gawe anak wis mati oleh waris kan begitu. Ya, jadi itu secara pemerintahan. Tapi waris kan hanya dalam Islam. Biasanya kalau mereka nanti dihibahkan kalau bukan Islam kan itu. Tapi kan satunya Islam. Mungkin itu dulu ya, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan saya di dalam kita bersama-sama untuk melakukan kajian pada siang hari ini. Untuk itu mari kita akhiri kajian pada siang ba'da zuhur ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.